sami'tal adzan. Wa anta fil istighfar. Iya. Fa idza sami'tal adzan ayat. Tinggal di kitab. Ayat. Fa idza maka apabila sami'ta mendengar kamu al adzana akan azan. Bahasa Jawa dah enak. Iya. Fa idza maka tatkala sami'ta rumus sira al adzana ini fa ajiru maka jawab ruwin ahuin azan. Wa qul ba'dahu lan ngucap sira ba'dahu ing dalam sawise. Ba'dahu sawise azan. Qul ba'dahu utrub minka ayat. Utrub atrub minka. Qul ba'dahu ay ba'dal adzan. Allahumma inni as'aluka inda iqwali lailik. Allahumma ya Allah, ini satu isun as'aluka jaluk isun iku jaluk isun inda iqbali lailik nalika tekane lailika bengi tuan wa idbari naharika lan berlalunya ya berarti lan berlalunya naharika awan tuan ya wa huduri salatika lan hadire salat tuan wa aswati du'atika lan pira-pira suara atau sakeh sawara du'atika kang ngadoa ing tuan jauh-jauh dah doa azan itu menlahir ya. Biasanya Allahumma Rabb hadhihi da'wati tamah, dan jangan lupa salawat dulu sebelum itu ya. Kalau di kitab lain kan asril bis salati ala nabi sayyidina Muhammad. Begitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang Abi lakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wat. Atau pakai yang ini antu tia ingat perintah nekaaken Tuhan ing Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-wasilah ing wasilah ya doa kama sabab ing doa kama sabab upaya berangkang Inggris dingin ya barang udah itu nggak diterusin sama yang mulia Imam Ghazali ya. Jadi itu hanya tambahan, jadi nggak langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati ya. Jadi Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbar naharik hamdi dulu makin wa hudur salatik wa aswat du'atika antutia ya Muhammadan Rasulullah doa maksudnya sampai akhir doa Rasulullah al-fadilah syarafah ya wa darajatul aliyatul rafi'ah. Kemana sih Dayat ini dengerin kemana tuh lakukan yang ya nggak panas ya. Iya. Untung. Kama sabak sebagaimana telah berlalu itu kan sudah diajarkan oleh beliau. Cuman alangkah inahnya ditambah. Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailik wa idbar naharik wa hudur salatik wa aswat du'atik antu tiya sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafah wal-darajata al-aliyatul rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmud al-ladhi wa hatta innaka la tuqim. Kemana? Si Dayat kemana? Iya, nambah ilmu gitu.
Kayaknya pulang ngambil kitab tuh. Ih, yang ada. Mana tadi? Summa shallil fardhu, kemudian salatlah kamu akan salat Kon. fardu ba'da jawabil muadzin, setelah jawaban untuk muadzin ya. Wal iqamah dan juga iqamah. Wa shalli ba'dahu qabla an tatakallam. Wa shalli ba'dahu, salatlah kamu ba'dahu setelah salat fardu ya. Qabla an tatakallam, ing dalam sadurunge arep perintah terasa ngomong sira. Rakaat salat di sini rakaatain ing rong rakaat. Fahuma maka utawi karone rakaatain ratiba iku ratib karone al maghrib, salat maghrib ya. Ilal isya'i ya ratiba al maghribi ya. Ratibani maksudnya ratibani. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an, wa in shallaituka wa in shallaita lamun salat sira ba'dahuma ing dalam sadurunge ing dalam sawise karone rakaatan ataupun ratiban arba'an ing papat tuti luhunna kang ngadawakaken memanjangkan kamu hunna akan arba'an dari mana dayat fahuya fahunna aydan sunnatun unjukin ayat itu ayo dikit-dikit saya dan Nabi masih ada umur ya ada umur kan habis buat bekal habis unjukin mana dari mulai lagi dari wal taghrub alaika syamsu wa anta fil istighfar ada ketemu udah ayo supaya jadilah orang yang pencinta ilmu ya au muhibban wala takun khamisan fatahalik ya kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadi kita diminta sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang cinta ilmu ya. Mana mana tadi? Wal taghrub dan hendaknya apa taghrub? Terbenam alaika atas dirimu asyamsu matahari wa anta lan utawi sira fil istighfar itu dalam rangka beristighfar ya. Dari Imam Ghazali kepengen radhiyallahu taala anhu kita ini para santri semuanya ya, terutama para santri masuknya waktu maghrib kita dalam keadaan beristighfar, paham? Kemudian kan kita dengar azan, kalau dengar azan sunnah untuk menjawab fa'ajibhu, maka jawablah olehmu. Ada dayat fa'ajib fa'iza sami'ta, kasih tahu Ali biar ngerti bareng. Fa'iza maka apabila sami'ta mendengar kamu al-azana akan azan, fa'ajibhu maka kamu diperintahkan ajib artinya apa? Jawablah olehmu. Jawaban azan udah ngerti semua ya. Setelah beresnya jawab azan selesai. Wa qul ba'dahu, setelah azan kamu ucapkan kalimat Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailik wa idbari naharik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu indah ketika iqbali lailika, datangnya waktu malam engkau ya Allah, wa idbari naharik, dan berlalunya hari engkau ya Allah, wa huduri salatika, dan ketika hadirnya salat engkau ya Allah,
wa aswati du'atika, dan terdengarnya suara-suara yang berdoa kepada Engkau ya Allah. Apa yang saya minta, antuk ya Muhammad, dan untuk Engkau anugerahkan ya, untuk kau anugerahkan ya Allah Muhammadan, akan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wasilah, akan wasilah ya. Apa dimulai ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah ya. Jangan sampai wasilah itu hilang ya Allah. Jadi itu hanya taukid dari kita sebagai umatnya, agar berkenan Allah menjadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wasilah, maksudnya kita ke dalam surga ya. Ati sayyidina Muhammadanil wasilah, kan begitu yang biasa ya. Wal fadila wasyarafa wad darajatan aliyatan rafi'a wa ba'athu maqaman mahmuda alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Jangan sampai lupa itu, untuk memudahkan kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ngerti ayat ya? Usahakan masuk maghrib kita masih istighfar. Istighfar yang mana kemarin? Kalau bisa istighfar yang ada di Quran. Apa? Ali ingat ya? Subhanallahil azim wa bihamdih, satu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu tawbah wal istighfar al asma allati fil Quran ahsan. Yang ada di Quran itu lebih baik ya. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, di tengahnya kasih tahu dah itu. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, satu. Astaghfirullah innahu kana tawwaba, dua. Atau rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Banyak tuh, ada 6 kali ya. Udah, kita terusin. Ya, ketinggalan. Mana tadi? Wa sholli ba'dahu, setelah salat maghrib beres, salatlah kamu, wa sholli, dan salatlah kamu ba'dahu, setelah azan, dengan doanya al-fardhu, akan salat fardu ya. Qabla an tatakalam, kalau bisa sebelum kamu bicara, udah nggak usah dipotong pakai ngomong lagi ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Usahakan kamu qabla an tatakalam, salatlah setelah salat fardu ya, sebelum kamu bicara. Apa tadi? Wa qabla an tastaghila bi syai' ya, sebelum kamu melakukan kegiatan sesuatu ya, kegiatan. Wa qabla lan sadurunge an, arabnya tastaghil, sibuk Anda bisain dengan sesuatu. Apa yang disuruh rakaatin habis salat habis salat maghrib, jangan pakai ngomong lagi, jangan ada kegiatan lagi ya, selain daripada yang tadi ditunjuk sama Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ya. Rakaatin akan 2 rakaat, qabliyah ini ba'diyah ya. Kalau di tengahnya lihat taqra'u fihima, kamu baca dalam 2 rakaat tadi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini udah kemarin ya. Fahuma ratibal maghrib. 2 rakaat ini merupakan kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mensalati ba'diyah ratib
al maghrib ya. Fahuma maka utawi karena rakaaten kedua rakaat itu merupakan dua rotib daripada sholat maghrib. Kalau di tengahnya ada muakkadah, itu muakkadah yang tidak pernah ditinggal oleh baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in shallaita ba'dahuma lan ke situ kan? Iya. Dan kalau shalaita salat kamu ba'dahuma setelah 2 rakaat arba'an akan 4 rakaat tutiluhunna ya, memanjangkan kamu akan 4 rakaat fahunna aidan sunnatun, itu juga termasuk sunnah ya. Wa in amkanaka anta uya ini anta uyal antan wiyal i'tikafa ilal isya'i habis. Iya, lagi saya. Wa sebentar, 43. 43 ya. Iya. Ketemu Mas dan udah ketemu. Iya. Sini internet biar nyambung. Wa antan wiyal i'tikaf dan hendaknya berniat kamu akan i'tikaf sampai kapan? Ilal isya'i, nah ini yang berat ya, sampai sholat isya nih. Baik. Watuhjiyah dan menghidupkan kamu ma bainal isya'ain bis shalah, akan waktu yang antara 2 isya, maksudnya maghrib isya ya, bis sholati dengan sholat. Jadi bisa isi dengan sholat ya, kalau biasa kita kerjakan awabin ya, awabin 2, 4, 6. Fa inna Allah di sini masuk bi. Fa inna ghayata salatil awabina isrun rakaat. Ya, berarti kisahnya 8:30. Fa inna maka sesungguhnya ghayah ujung apa ghayah? Puncak na'am. Puncak salat awabin itu isrun 20 rakaat. Kayaknya ngenang muda se-Asia. Wakilah sit rakaat itu yang tadi aku bilang. Ada yang bilang enggak sampai 20. 6 juga lumayan kalau nggak jarang ditemukan di Asia Tenggara. Apa dahul Bujairimi, ada yang baca Bujairami, ada yang baca Bujairimi. Di lemari ada tuh Bujairimi. Jadi Imam Bujairimi bilang boleh 20 rakaat habis maghrib, boleh juga sit rakaat ya. Atau kalau enggak ya 2 rakaat dan ditinggal saja. Wa kama qala al-Ghazali fil Ihya, ini kan Imam Syekh Nawawi ya. Wa kama sebagaimana telah berkata al-Imam al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya. Wa nukila dan juga dinakal ya, diambil sumbernya min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari kebiasaan dan pekerjaan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bainal isya'ain itu istilah ya, antara maghrib dan isya biasa disebut antara 2 isya. Atau seperti dinukil sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya, yang dilakukan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya itu 6 rakaat ya. Apa tadi? 6 rakaat. Kalau yang isrun pendapat Imam Bujairimi ya. Warok mana tadi ya? Isruna wa qala Bujairimi lagi kan?
Qala al-Bujairimi nukila anir Ramli, dinakal dari Imam Ramli, wa salatul awabin isrun, ya. Utawi salat awabin kurang 20 ya. Kapan pelaksananya? Bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Wa ruwiyat, dan diriwayatkan itu salat sitan wa arba'an wa rak'atain. Ada yang bilang 6, yang bilang arba'an 4 wa rak'atain. Kayaknya yang laku yang terakhir. Rakaat itu juga mikir-mikir dulu kan. Kalau nggak ada urusan. Kalau bukan kan kadang-kadang ketinggalan 2 rakaat. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa. Masya Allah. Sungguh telah datang dari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi fadli, di dalam keutamaan dzalika, mengkono salat ya, yang 20 ke, yang 6 ke, yang 2 ke, yang 4 ke. Udah jelas fadlnya. La yuhsa, ya, sesuatu yang tidak bisa dihitung. La yuhsa, sesuatu yang tidak bisa dihitung. Saking banyaknya fadilah yang sudah diucapkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Kalau di tengahnya tengahnya ihya ma bainal isya'in bisalah wal Qur'an, ya. Menghidupkan waktu antara 2 isya atau maghrib dan isya itu harus bisalah, dengan salat, wal Qur'ani, dan Quran. Kayaknya udah hilang dari masjid mana yang masih ada itu. Kama fil ihya, sebagaimana dalam kitab Ihya, ya. Mala yuhsa, di sini ada keterangan. Qala al-Ghazali fil Ihya, man akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya fi masjidin jama'atan lam yatakallam illa bi salatin aw bi qur'anin haqqan 'ala Allah ayyabniya lahu qasran fil jannah. Fi masirah kulli qasrin minhuma mi'ata'am wa yughras atau wa yagris lahu bainahuma gharasan law tafahu ahlul ardi la wasi'ahum. La ilaha illallah. Ini Abi Rajulahid. Man akafa, ada barang siapa yang mengiktikafkan nafsahu, dirinya, fima bainal maghrib wal isya, di waktu, ya, ini di dalam waktu antara maghrib dan isya, fi masjidin, dalam suatu masjid, jamaatan, keadaannya berjamaah, nggak sendiri. Tapi yang aneh, walaupun berjamaah, lam yatakallam, itu orang tidak berbicara. Lam oranana yatakallam, rerasan ya si wong, illa bisalatin au bi Qur'anin. Jelas Imam Ghazali kalau bisalatin Qur'anin bukan ngomong gitu, baca namanya, ya. Kecuali mulutnya sibuk dengan sholat. Au bi Qur'anin, nggak sholat, cuman ya sejuz mah dapat dah. Aduh, sampai jam berapa ini? Karena maka ada hakon, itu hak Allah, kepada atas Allah, ya. Jadi Allah punya hak untuk sama-sama ajabnya. Artian tah ngabangun Allah lahu kadua si wong. Jadi Allah akan bangunkan dia, atau akan membangunkan lahu untuk dia, qasran, 2 gedung. Di mana itu gedung? Fi Malahil Mogol, bukan. Sentul Permai, bukan. Fil Jannah, ya, di dalam surga, ya. Masiratu kulli qasrin, perjalanan atau ukuran, ya,
ukuran setiap gedong minhuma dari 2 gedong tadi mi'ah am, kalau ada orang mau keliling gedong itu 100 tahun nggak habis. Oh, ya Allah. Segede apa tuh gedong? Tamam ya? Wayagris boleh, wayugros boleh. Wayagrisu dan menanam Allah lahu untuk seorang bainahuma antar 2 godong gharasan ya tanaman lautofahu ahlul ardi ila wasi'ahum, seandainya keliling ahlul ardi lawasi'ahum maka akan mencukupi mereka saking panjangnya ya. Jadi kalau kalian tahu antara 2 gedong itu ada kebun yang kalau ahli bumi berapa miliar tuh apa namanya keliling di kebun itu akan mencukupi ya. Jadi saking luasnya berapa miliar manusia dari Nabi Adam sampai makhluk yang terakhir. Itu gedong untuk siapa? Untuk mereka yang akafa nafsahu fima bainal maghrib wal isya. Ini waktu sehat, alhamdulillah Abi ngerasain. Kan Abi pernah cerita ya, Abi pernah dapat hadiah mobil gara-gara ini. Rasmuddin bilang, ada tetangga saya udah kebiasaan dari maghrib ke isya nggak turun dari masjid. Nah, ini nih luar biasa ya, berarti mobil satu mah kecil. Yang kita harapkan adalah apa tadi? Khosren fil jannah. Wa qala aidan, jadi kalau manusia sebumi dari awal dari baginda Adam alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada makhluk terakhir mau tawaf di kebun itu pasti akan mencukupi saking luasnya ya. Wa qala aidan, dan berkata juga siapa ini? Kemana qala ini? Al-Ghazali. Al-Ghazali ya. Wa in kanal masjidu qariban min manzilika fala ba'sa an tusalliya tilka shalah fi baitik. Dan apabila al-masjidu, apabila ada masjid qariban, nah ini ke Abi nih ngomongnya, dekat itu qariban yang dekat min manzilika dari rumah kamu, fala ba'sa maka tiada apa itu bahasa? Enggak apa-apa. Maka tidak ada persoalan ya lah bahasa itu. Labas. Kalau bahasa sehari-hari labas. Labas ente la ba'sa, asalnya la ba'sa, tidak ada problem. Tidak ada problem antusalia untuk sholat kamu tilkas sholah fi baitik. Jadi kalau lu punya rumah dekat ke masjid, nggak jadi soal sih lu sholat yang 20 rakaat atau yang 6, yang 4, yang 2 fi baitika di rumah kamu. Alhamdulillah itu laksana. Ilam yakun azmuka ukuf, kalau kamu tidak ada niat, jika lam tiada yakun ada azmuka azam kamu al-uquf i'tikaf fil masjid. Jadi kalau lu sekarang nggak niat i'tikaf di masjid, bolehlah lu pulang gitu ya. Sholat dari rumah nggak apa-apa, ntar balik lagi sama ke masjid. Wah kacau. Dia buat kita kacau. Wahia ay haril arba ya, 4 rakaat tadi. Au ma bainal isya'in, atau yang 20 tadi boleh ya. Nasyiatul lail merupakan apa namanya nasyiah itu permulaan menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu berfirman fi qawlihi ta'ala, inna nasyiatal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyiatul lail itu asyaddu waq'an ya. Waqa'a apa?
Aku salah tafsirnya. Inna bad'al lail bis salat asyaddu muwafaqatan bainal qalbi wal basar was sama' wal lisan linqita'il aswat wal harakat wa a'zamu sidadan min jihati waq'ihi fil qulub bi huduril qalbi bi anna kalau satu dah ya sedikit-sedikit. Inna nasyiatal lail, permulaan malam, al-madhkurah, dalam al-madhkurah yang tersebut dalam firman Allah Ta'ala, inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Dia merupakan paling dahsyatnya wat'an. Wat'an itu kehusuan ya. Wa aqwamu qila, dan lebih tegak qila qila pembicaraannya. Ini ya tafsirnya ada nih. Inna bad'al lail, sesungguhnya memulai malam, ya itu tujuannya itu. Bis salati, dengan salat, asyaddu muwafaqatan bainal qalbi wal basar was sam'i wal lisan, ya. Lebih cocok, asyaddu muwafaqah, lebih mufakat, lebih cocok antara hati, basar, mata, penglihatan, wasama, dan pendengaran, wal lisani, dan lidah, ya bisa-bisa hati, penglihatan, pendengaran, lisan itu lebih khusyuk, lebih dahsyat, asyad muwafaqah, ya, lebih dahsyat dalam soal apa tadi? Muwafaqah. Cocok. Ya, lebih cocok ya. Mana? Masalahnya apa kata Imam Ghazali? Qita'il aswat. Saat itu suara-suara putus ya. Karena putusnya suara habis asar maghrib kan masih ada suara dangdut tuh di belakang. Umpama. Saat maghrib dan isya kan bisa kita rasakan walaupun sekarang udah akhir zaman. Antara maghrib dan isya sepi, ya, nggak terdengar suara-suara brengsek. Kecuali ada Haidar sama Unes cuma mengganggu kan. Adapun suara-suara yang mengganggu kehusuan inqita, ya, inqita'il aswat wal harokat, ya, pergerakan juga antara maghrib dan isya biasanya enggak seperti di waktu lain, ya. Jadi lebih hening lah, lebih suasananya. Wa a'zamu sidadan, dan juga lebih lebih agungnya sidad. Apa sidad? Kebaikan. Waqulu qaulan sadida, ya. Sidad itu lebih agungnya kebaikan min jihati waqtihi, dari arah tibanya atau jatuhnya itu waktu, fil qulub, di dalam hati, li huduril qalbi, karena hadirnya hati saat itu, li annal aswat hadiah, ya, karena suara waktu itu nggak terdengar, hadiah itu tenang. Wa dunya sakinah, dan dunia saat itu bisa dirasakan, ya. Sakinah, keadaannya apa? Sakinah apa sakinah? Tentram, ya. Wa kana Ali bin Husain radhiyallahu anhu yusalli bainal maghrib wal isya, ya. Imam Ali bin Husain, siapa itu? Enggak disebut. Ali bin Husain, kayaknya Ali Zainal Abidin, ya. Imam Ali Zainal Abidin yang sholatnya sehari 100 rakaat, ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumi. Beliau yusalli, melakukan sholat antara maghrib dan isya, wa yaqulu, dan berkata, huwa nasyiatul lail, ini makna nasyiatul lail. Kama fi Sirajul Munir, sebagaimana dalam kitab Sirajul Munir, yang mudah-mudahan bulan puasa bisa dibaca lagi nih. Amin. Ya. Jadi inna nasyiatul laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Itu ayatnya, ya. Jadi yang dimaksud nasyiatul lail ternyata bainal maghrib wal isya. Aduh, udah banyak ini. Li'annahu awal nas'ah. Awal nas'ah mana tadi? Sebab itu merupakan awal
bil hamzah nas'ah bukan naswah ya. Dunal wa'i awwalu sa'atil lail. Jadi maksud nasi'ah itu pertama lail. Pertama lail ya kapan ya? Habis maghrib juga. Wa amman naswah jadi bukan nas'ah, bukan mana tadi nas'ah. Amman naswah adapun naswah pakai wau maknahu as-sukkar, maknanya mabok boleh, gula boleh. Kama ulima minas sihah wal biswah, seperti diketahui itu pengertian dari kitab as-sihah wal miswah. Wahia dan dia siapa? Nasihatul lail itu semuanya disebut sholatul awabin, sholat awabin ya. Kalau kita kan awabin cuma malam nisfu Sya'ban doang. Ini mah tiap malam Allah. Apa makna awabin? Ay at-tawabin ya. Orang-orang yang bertobat itu punya kebiasaan seperti itu. Ya kita mengambil yang paling ringan lah. 2 rakaat jangan lupa. Cuman bedain antara ba'diyah sama awabin. Jangan ya ba'diyah ya awabin. Pelit namanya itu. Mana kama qad fussira sebagaimana sungguh telah ditafsirkan. Nasyiatul lail fil ayah, makna nasyiatul lail di dalam ayat ya, bibadil lail dengan bermulanya malam. Siapa yang menafsirkan Al-Imam Atha wa Ikrimah dan Akrimah. Ikrimah ini adalah seorang alim putra Abu Jahal. Jadi nggak jadi patokan. Nah, bapaknya siapa ya ada kemungkinan menjadi orang soleh. Wa kama fassaraha Ali bin Husain udah tadi ya. Di sholatil awabin, sholat yang 20 atau yang 6 atau yang 2 itu adalah sholatul awabin. Wa tusamma aidan sholatul ghaflah. Ada yang bilang bukan awabin, sholat orang-orang lalai ya. Jadi dengan adanya sholat maka hilang ghaflahnya. Bukan itu maksudnya. Li ghaflatin nasi anha, ya udah ketebak kita. Karena lalainya semua manusia termasuk lu Aminuddin, Rian. Ayo Abi mau tanya siapa yang pernah sholat 20 rakaat? Ya kalau 2 mah masih banyak yang jawab. Kalau sampai 20 ya 6 aja dulu. Rada susah ya. Mana lagi? Di ghaflatin nas anha, karena jarang yang merhatiin itu. Bisa babi isya'in dengan sebab dekatnya waktu isya. Au naumin, nah ini au naumin. Kadang-kadang dari maghrib ke isya pengen tidur. Au nahwi dzalika, atau hal-hal yang mirip dengan itu ya. Ya kalau seperti kali kan si Sopi ganggu. Ya Allah. Ya udah dari mulai ini belajar apa namanya ba'diyahnya 2 rakaat, awabinnya 2 rakaat. Dia belajar aja dulu. Sholli sunnat al-awabin, nyobain gimana kira-kira manis apa pahitnya. Tapi ya Allah ya Rabb, optimis banget. Yabniya lahu qasren, 2 gedung disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat awabin. Mana lagi? Qauluhu ta'ala, ke situ ya. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulihi ta'ala, dan telah pernah ditanya ya. Yang ditanya orang yang jawabannya pasti wahyu. Adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Oh iya. Kalau udah jangan lama-lama ya. Mana? Di jendela. Apa? Emang siapa yang mengantarin?
dan suila ditanya, itu namanya majhul dan taken siapa. Nah, jadi naibul fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya baginda Rasul pernah ditanya sama sahabat an qaulihi, dari ucapan atau dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madhaji'. Ada firman, wahai Rasul, yang Allah katakan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum anil madhaji', maknanya apa? Kalau kita artikan tatajafa, menjauh ya, junubuhum, apa junub? Apa junub ini? Lambung. Hah? Lambung. Pinggir badan, junub, jambun itu pinggir ya. Jadi apa, badan kita itu menjauh anil madhaji', dari tempat tidur ya, menjauh badan-badan orang soleh dari tempat tidur. Artinya apa? Artinya mereka bangun nggak tidur ya. Kalau ada istilah di Kulon mah, pengen duduk punggung katanya, duduk tapi pakai punggung, ya tidur namanya. Nah di sini ada Allah katakan sifat orang yang beriman itu, kalau Abi ngapal ayatnya ya. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu punya kebiasaan tatajafa junubuhum anil madhaji', menjauh badan mereka anil madhaji', dari tempat tidur. Ditanya tujuannya bagaimana wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka bersabda, menjawab ini ya, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau ngisi tatajafa junubuhum anil madhaji', itu artinya hiya shalah ma bainal isya'in. Ya. Nggak usah terlalu malam. Yang ngisi waktu dengan sholat dan baca Quran antara maghrib dan isya, itu termasuk tatajafa junubuhum anil madhaji'. Berarti mereka orang-orang pilihan Allah ya. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat ini, ya Allah, tulhib ya, zahaballahu tarhab bi mulaghatin nahar. Tarhab apa tulhib ini? Sama aja sih. Menghilangkan mulaghatun nahar, lalainya siang. Wa tuhadzib, wa qala fil ihya alasan anahu suila an hadhil ayah faqala as-shalah bainal isya'in fa innaha tuhadzib bi mulaghatin nahar wa tuhadzib akhirahu bil kha'al mu'jamah adalah hamzal mamdu a'id ila nahar wa makna tunqi wa qasha bahkan dari raji'an ila tuzil, yaitu zil wal-awwal azhar. Jadi sesungguhnya menghidupkan waktu maghrib dan waktu antara maghrib dan isya dengan sholat itu bisa tuzhib bimulaghatin nahar, bisa menghilangkan kelalaian di siang hari, wa tuhrib akhirahu, dan juga menghilangkan akhir mulaghah ya, akhir mulaghah. Wa qala ya yisma Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu sama ditanya tentang hadhil ayah. Faqala, sama dengan kakeknya jawabnya, as-shalah bainal isya'in. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tengahnya ya, alaikum bis-shalah bainal isya'in. Nah ini, wa innaha tuhrib bimulaghatin nahar, bisa menghilangkan dosa yang lalai di waktu siang, wa tulhib akhirahu, dan juga bisa menghilangkan dosa akhir daripada siang tersebut ya. Wa makna tulhib ay tunqi, membersihkan. Ada yang bilang
tuzil menghilangkan ya samanya ya. Wal awal al mulaghat wal mulaghat bi dhammil mim mulaghat ya thumma bil lam mulaghat al mamdudah thumma bil ghain al mamdudah kama fil jami' ya. Jadi bukan malaghat tapi mulaghat. Jam'u mulghah, jamak daripada mulghatun mulghatani mulaghatun ma'khulah minal lagwi, kelalaian ya. Jadi bisa menghilangkan dosa yang berupa kelalaian dari zikir yang ada di siang hari, bisa ditebus dengan as-shalah bainal isya'in, salat antara maghrib dan isya. Kemudian wa maknaha, makna dari semuanya kalimatul zawati lagwin. Jadi kalimah-kalimah yang mengandung kelalaian. La faidah, tidak ada faedah yang buat kita penting ini. Di siang hari kan kadang-kadang kita banyak melakukan sesuatu yang tidak ada faedah. Sementara min husni islamil mar'i tarku la ya'ni, termasuk sesuatu yang tidak diridhoi. Wa su'ila Anas, dan pernah Sayyidina Anas radhiyallahu an ditanya ammayyana mubainal isya'in, dari orang yang tidur antara dua isya. Qala la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Fa innaha sa'ah al-muradah, jangan sampai ada di antara kita ya yang melakukan tidur antara maghrib dan isya. Sebab apa? Sebab di situ merupakan yang dimaksud as-sa'ah, merupakan waktu yang dimaksud oleh firman Allah yang berbunyi tatajafa junubuhum anil madaji' ya. Awalnya apa ini ayat Abdullah? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Cari sendiri dah. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah selalu saja ditemukan badan mereka menjauh dari tempat tidur ya. Banyak sekali ini keterangan. Wa an Ibni Abi Hazim, Ibnu Hazm juga mengatakan hadhil ayah ma bainal maghrib wal isya ya. Wa ruwiya Ibnu Jarir an Ibni Abbas, sama ya. Jadi kalau ngelihat kebanyakan para mufassirin termasuk yang diperkuat oleh hadis baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingin termasuk tatajafa junubuhum ya, ingin termasuk yang menjauhkan badan dari tempat tidur, itu harus dengan ihya'ul isya'in ya, menghidupkan dua isya. Aitatajafa li zikrillah ya, menjauh badan mereka dari tempat tidur li zikrillah, untuk berzikir kepada Allah, imma fi shalah wa imma fi qiyam au qu'ud au ala junubihim ya. Apakah dengan salat, apa dengan qiyam berdiri untuk zikir, au qu'ud atau dengan duduk, au ala junubihim atau sambil tiduran. La yazalun, tapi dengan tiduran juga, la yazalun, tidak berhenti mereka, yadhkurunallah, sama-sama berzikir kepada Allah. Wa qala Syarqawi, wah ini mah ilmu Syekh Nawawi dikeluarin ya. Berkata Syekh Syarqawi fi Rabi'il Fuad, dalam satu kitab Rabi'il Fuad, udah hatam bisa nggak punya kitab. Tsumma ba'da shalatil awabin, kemudian ba'da shalatil awabin, beres salat awabin yang banyaknya tadi, yang terbanyak 20, yang sedang ada 6, yang paling buncit 2. Ya Allah, ini lain lagi. Ada ya keterangannya. Sholli rakaatain, salat lagi 2 rakaat, jadi 22. Ini niati taunisil qabri ya, dengan niat supaya apa taunis itu apa sih, unsun, hibur
Ya, supaya ada hiburan kubur Allah. Fa in syi'ta faqaddimha, kalau perlu sebelum awabin duluin dah 2 rakaat. Aduh ampun. Awabin belum. Bener-bener jadi wali ya kemarin. Wa in syi'ta faqaddimha ala sholatil awabin. Duluin aja dari sholat awabin. Ya Allah. Nggak usah mewah-mewah. Taqra'u fil ula ba'dal fatihah al-kafirun. Baca kamu di rakaat pertama, fil ula rakaat pertama ba'dal fatihah, setelah fatihah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyah, dan yang kedua nggak usah pakai surat yasin, cukup idza jaa nasrullah. Ya Allah. Atau takra'u, kamu baca ya, kalau kamu males yang 2 ganti, cuman gantinya lebih panjang. Apa yang harus kita baca? Yang rakaat pertama idza zulzilat wa fi tsaniyah alhaakumut takatsur. La ilaha illallah. Nggak berhenti ini mah, nggak keburu pulang dayat ini ke rumah. Sibuk di masjid. Fa idza dakhala waqtul isya, apabila masuk waktu isya, fasolli 4 rakaat. Kita memuji ini. Maka sholat kamu 4 rakaat, akan 4 rakaat kapan ke kamar mandinya. Allah. Kalau kita udah kencing 2 kali. Ya Allah. Itu 4 rakaat qoblal fardhi, sebelum fardu isya. Ihya'an lima bainal adzanain, sebagai apa? Menghidupkan ya. Menghidupkan waktu antara 2 azan. Maksudnya iqamah ya. Jadi begitu azan, sebelum qomat sholat lagi, nggak banyak, cuma 4 rakaat. 4 rakaat. Bainal 5 ihya'an lima bainal azanin, sebagai menghidupkan waktu antara 2 azan. Antara 2 azan itu bukan 2 kali azan ya. Ay al azan wal iqamah lil khabari ya, karena ada hadis baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berbunyi baina kulli adzanaini shalah, antara 2 azan itu harus ada salat ya. Jadi 4 rakaat. 2 juga kita menungguin yang sholat. Kita mah enggak kan, kita mah enak nonton. Salat Jumat 4 rakaat sebelum Jumat, kebanyakan nonton. Malah ada yang nanya sholat apa lagi. Sekali-sekali terus baca bidaya. Kita setelah ngaji mabok gitu. La ilaha illallah. Lil khabar baina kulli adzanain salah ya. Jadi makanya ada qabliyah maghrib, ada yang bilang baginda tidak melakukan, tapi berdasarkan hadis ini jadi ada salat ya. Wa hadhil 4 lam yujad fi khususiha hadis. Dan 4 rakaat ini tidak ditemukan hadis yang khusus emang. Cuman kata Imam Ghazali, aku menganjurkan kepada Rian, kepada Ansori, kepada Ali Ghazali, kepada adapun hadis yang khusus nggak ada. Kama qalahul Barkawi wal mazkur fi tahrir inna ratibah qabla isya rak'atan ya. Lakinnahuma ghairu muakkadah. Nah, ini status hukum ya. Innar ratibah, sesungguhnya salat ratibah sebelum isya rakaatani, banyak yang punya pendapat 2 rakaat. Itu juga lakinnaha, akan tetapi itu salat ghair muakkadah, tidak muakkadah. Walillah lam yadhkurha an-Nawawi fil Minhaj, makanya Imam Nawawi dalam kitab Minhaj tidak menerangkan hal itu ya. Fafadlu dzalikal ihya lima bainal adzan wal iqamah katsirun. Adapun keutamaan 2 rakaat antara 2 azan, antara azan dan qomat,
itu merupakan sesuatu yang kasir sifatnya ya. Banyak sekali ditemukan dalam hadis-hadis Rasul. Wa fil khabar, ada juga hadis Rasul baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan ini ya. Ini yang Abi alhamdulillah melekat dari awal. Inna du'a atau anna du'a bainal azani wal iqamati la yurad. Sesungguhnya doa yang dihaturkan atau yang dilafadzkan atau yang dipersembahkan oleh hamba yang mana terjadinya itu doa antara azan dan iqamah, la yurad itu doa, ketahuilah itu doa la yurad. Apa la yurad? Tidak tolak ya, tidak dikembalikan, tidak ditolak, artinya dikabul oleh Allah. Wa hadzal khabar laisa dalilan 'ala ratibah alladzi qabla al-isya, dan ini hadis tidak menjadi dalil atas muakkadnya 2 rakaat sebelum isya. Wasallil fardhu wasallil ratibah, masih banyak. Sampai situ aja dulu dalam misal. Enggak keluar ini apa? Mataharinya. Tapi ada kali pengaruh ya. Ingat tuh dari Ali. Iya. Ali. Tuh Ali Ghazali tuh.